Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yakni chapter 236. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go! Chapter kali ini berjudul Pergi ke Selatan. Akhirnya setelah sekian lama judulnya ganti juga. Nah, tentunya pergantian judul ini mengisyaratkan jika pertarungan antara Gojo melawan Sukuna telah berakhir. Cuman mengesampingkan hal itu, cerita sendiri tidak langsung menyorot pertarungan tersebut. Melainkan di sini kita diperlihatkan sebuah panel yang menampilkan Gojo versi masih SMA yang kaget ketika bertemu dengan Geto di sebuah bandara. Tampak di sini Gojo merasa kesal sambil mengatakan jika ini adalah hal terburuk yang pernah ia alami. Menanggapi hal tersebut, Geto berkata kalau Gojo terlalu kasar, padahal mereka baru saja berpapasan. Gojo sendiri di sini masih kebingungan dan seakan tak mau percaya dengan situasinya saat ini. Gojo selalu memberitahu muridnya kalau saat mereka mati, mereka akan sendirian. Tapi anggapannya kini ternyata salah. Meski Geto sudah menyuruh Gojo untuk tidak memikirkannya, tapi Gojo sendiri masih kepikiran dengan satu hal, yakni Gojo belum memberitahu muridnya mengenai kebenaran tentang ayahnya. Tapi Gojo pun memilih untuk berhenti memikirkannya. Gojo kemudian mengatakan jika dia akan menyerahkan sisanya pada Shoko. Sembari tersenyum, Geto pun menanyakan soal sang raja kutukan alias Sukuna. Gojo lalu menjawab jika Sukuna sangatlah kuat. Bahkan Sukuna tidak mengerahkan kekuatan penuhnya saat melawan Gojo. Meski Sukuna tidak memiliki teknik 10 bayangan sekalipun, Gojo tetap merasa tidak yakin jika dirinya bisa mengalahkannya. Tapi di lain sisi, Gojo juga merasa kasihan pada Sukuna. Dikarenakan Gojo mengerti rasanya diasingkan ketika menjadi yang terkuat. Meski orang-orang memuji dan menghormatinya, tapi Gojo sendiri merasa ada semacam jurang pemisah antara dirinya dengan orang lain. Gojo pun mengatakan sebuah kalimat metafora. Kau bisa mengagumi keindahan bunga yang mekar, tapi kau tidak bisa memintanya untuk balik memahamimu. Sebuah kalimat yang menggambarkan kesepian yang dirasakan Sukuna. Bisa dibilang Gojo sudah mengerahkan semua yang ia miliki untuk mencapai Sukuna. Semua telah ia lakukan untuk membuat Sukuna mengerti, tapi semuanya ternyata masih belum cukup. Meski demikian, Gojo sudah merasa puas. Walau di satu sisi, Gojo juga sangat menyayangkan Sukuna belum mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki untuk melawan Gojo. Di sini Geto pun merasa iri terhadap Gojo, karena dia bisa merasakan kepuasan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya sebelum mati. Ketika mendengar hal itu, Gojo pun mengatakan kalau satu-satunya hal yang ia sesalkan adalah tidak bisa melihat Geto pada saat semua orang menepuk punggungnya. Kalimat tersebut sukses membuat Geto tertawa sambil menitikkan air mata. Ya, terlepas dari itu semua, sekali lagi Gojo sendiri merasa sangat senang jika dirinya bukan mati karena usia ataupun suatu penyakit. Tapi dia mati di tangan seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Tiba-tiba Nanami muncul sambil merosting Gojo kalau pola pikirnya yang tak seperti orang modern membuat Nanami merasa jijik. Dan tak hanya Nanami, di sana juga ada Haibara yang mengatakan kalau Gojo dan Nanami hanya sedikit salah perhitungan. Saat Gojo memainkan kepala Nanami, Nanami pun kembali mengungkit perkataannya dengan Geto pasca kematian Haibara dulu. Yang mana Nanami berkata jika mengapa mereka tidak menyerahkan semua urusan dunia Jujutsu kepada Gojo saja. Berbeda dengan yang lain, Gojo sendiri tidak pernah memperdulikan dunia Jujutsu maupun keselamatan orang lain. Sebagai penyihir, Gojo hanya menggunakan Jujutsu sebagai sarana kesenangannya saja. Haibara pun dengan penuh semangat mengatakan bahwa semua orang menyadari hal itu. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mau membicarakannya. Kecuali Nanami. Tentunya di sini Gojo agak kesal setelah mendengarnya. Namun meski Nanami tidak setuju dengan pola pikir Gojo, tapi Nanami paham kalau hal tersebut adalah cara yang pas untuk kematiannya. Dengan muka datar, Gojo pun berterima kasih. Lalu ia kemudian bertanya bagaimana dengan perasaan Nanami pada saat kematiannya. Haibara pun mengatakan jika saat itu dirinya sedikit ikut campur. Namun Nanami sendiri di sini tidak mempermasalahkannya. Nanami pernah bertanya pada Mei Mei soal di mana dia harus tinggal. Mei Mei mengatakan jika Nanami mau menjadi seseorang yang baru, maka dia bisa pergi ke utara.
Sementara kalau Nanami ingin tetap menjadi dirinya sendiri, dia bisa pergi ke selatan. Di momen itu Nanami sendiri tanpa ragu sedikit pun memilih pergi ke selatan. Mengingat Nanami adalah tipe orang yang suka melihat ulang ke masa lalu. Akan jadi ironis sekali ketika Nanami mati, dirinya masih bertaruh pada masa depan. Bagi Nanami, momen terakhirnya tidaklah begitu buruk. Dan karena itu dia berterima kasih pada Haibara. Setelah mendengarnya, Gojo pun sepertinya sudah memutuskan pilihannya. Lalu Gojo kemudian berteriak pada Yaga Sensei sambil mengulangi kalimat yang pernah Yaga katakan, bahwa tidak boleh ada penyihir Jujutsu yang mati membawa penyesalan. Dan setelah itu kita pun diperlihatkan semua karakter yang ada di sana tersenyum. Mulai dari Gojo, Geto, Nanami, Haibara, bahkan di sini juga ada Riko bersama Kuroi. Dan di belakang mereka berdua ada Om Toji yang menatap dari kejauhan. Gojo pun berharap jika momen ini bukanlah mimpi. Dan ya, setelah itu tiba-tiba panel pun memperlihatkan Gojo yang terkapar mengenaskan dengan tubuh yang sudah terbelah dan berlumuran banyak darah. Jadi kalian juga mungkin sudah sadar jika yang dari tadi gua ceritakan itu bukanlah adegan flashback, melainkan bayang-bayang kematian Gojo sebelum menuju akhirat. Hal tersebut tentunya bisa kita ketahui dari orang-orang yang bersama Gojo tadi, di mana semua karakter tersebut adalah orang terdekat Gojo yang sudah mati. Sebelum kita membahas mengapa di sini Gojo tiba-tiba cosplay as Kiko, mending kita bahas dulu deh beberapa poin dari percakapan Gojo bersama kawan-kawannya tadi. Karena bisa dibilang banyak sekali detail dari percakapan tersebut. Sebelumnya gue disclaimer dulu, jika penjelasan yang akan gue sampaikan tentunya bukanlah fakta yang sudah valid. Beberapa yang akan gue sampaikan hanyalah pendapat dan juga tebakan gue doang sebagai pembaca biasa. Jadi kalau kalian punya penjelasan dan juga pendapat yang berbeda, langsung saja tulis di komen. Gue sangat terbuka sekali dengan pendapat dari kalian semua. Poin pertama, pada saat Gojo berada dalam bayang-bayang kematiannya, Gojo sendiri sebenarnya sudah sadar kalau dia telah meninggal. Hal itu bisa kita ketahui dari ekspresi Gojo yang tampak terkejut di awal chapter. Lalu momen yang jelas banget kalau Gojo sadar adalah saat dia berkata kalau pada saat mereka mati, maka mereka akan sendirian. Di sana Gojo mencoba untuk tak percaya dan menganggap momen itu sebagai bentuk khayalannya saja. Namun selang beberapa waktu kemudian, Gojo pun menerima dan menyadari kalau saat itu dia telah meninggal dan tengah berada dalam bayang-bayang kematian. Berikutnya, Gojo sempat mengatakan jika dia belum memberitahu muridnya tentang kebenaran mengenai ayahnya. Sudah sangat jelas jika murid yang dimaksud Gojo di sini adalah Megumi. Jadi bahkan sampai Gojo meninggal pun, Gojo belum memberitahu Megumi mengenai ayahnya yang mati di tangan Gojo. Namun Gojo sepertinya tidak mempermasalahkannya, karena masih ada Shoko yang bisa memberitahu Megumi soal kematian ayahnya. Saat spoiler baru keluar, banyak yang mengira jika Gojo itu ingin menyerahkan tubuhnya yang terbelah pada Shoko untuk disembuhkan. Namun ternyata itu hanyalah mistranslate ataupun kesalahan penerjemahan. Gojo hanya ingin menyerahkan tanggung jawabnya kepada Shoko untuk memberitahu Megumi tentang ayahnya. Poin berikutnya, Gojo mengakui kalau Sukuna memang ada di atasnya. Bahkan meski Sukuna tidak memiliki teknik 10 bayangan sekalipun. Jadi sekarang sudah saatnya untuk menyudahi perdebatan antara kuat mana Gojo dan Sukuna. Sebab Gojo sendiri sudah mengakui kalau level Sukuna itu ada di atas dirinya. Dari perkataan Gojo tadi, sudah jelas kalau Sukuna belum mengeluarkan semua kekuatan yang dimilikinya. Gua sendiri setuju dengan hal itu. Di sepanjang pertarungan bisa dibilang Sukuna belum mengeluarkan jurus-jurusnya yang lain. Selain tebasan dan juga teknik 10 bayangan. Malah bisa dibilang Sukuna terkesan cenderung lebih banyak bertahan daripada menyerang. Bahkan sampai Gojo terbelah sekalipun, Sukuna masih belum membocorkan teknik kutukannya yang sebenarnya. Lalu yang paling menarik sekaligus membingungkan dari momen tadi adalah cerita Nanami tentang kematiannya. Yang mana dalam cerita itu ada rekomendasi dari Mei Mei tentang di mana Nanami harus tinggal. Kalau Nanami ingin menjadi seseorang yang baru, maka ia bisa pergi ke utara, dan kalau Nanami ingin tetap menjadi dirinya sendiri, maka ia bisa pergi ke selatan. Nah, kemungkinan dua tujuan tersebut merupakan sebuah pilihan yang bisa dipilih oleh seorang penyihir sebelum mereka sepenuhnya meninggal.
Jika memilih pergi ke selatan, kemungkinan mereka memilih untuk menerima kematian mereka lalu menuju akhirat. Dan Nanami sendiri tadi sudah bilang jika ia memilih pergi ke selatan. Sementara jika seorang penyihir memilih pergi ke utara, mereka memilih untuk menjadi versi baru dari diri mereka. Dengan kata lain, itu adalah reinkarnasi. Bentuk dari reinkarnasinya sendiri bisa jadi dilahirkan kembali sebagai seorang manusia yang baru atau mungkin menjadi roh kutukan pendendam. Apakah hal ini juga berlaku buat Gojo? Kemungkinannya iya, tapi kita belum tahu Gojo akan memilih pergi kemana. Cuman jika melihat dari judul chapter kali ini, yakni pergi ke selatan, besar kemungkinan Gojo akan memilih untuk menerima kematiannya. Dari percakapannya dengan Geto, Gojo sudah mengatakan jika dia merasa senang ketika mati di tangan orang yang lebih kuat dari dirinya. Tentu dari sana kita bisa tahu kalau Gojo mati tanpa memiliki penyesalan. That's why Gojo akan memilih selatan. Oke lah, kayaknya pembahasan mengenai bayang-bayang kematian Gojo sudah cukup sampai di sana. Mari kita lanjut lagi ke cerita utamanya. Nah, setelah memperlihatkan Gojo yang terkapar mengenaskan, di sini Sukuna menjelaskan soal kemampuan adaptasi Mahoraga dengan sangat detail. Yang mana Mahoraga akan memulai adaptasi setelah menerima satu serangan. Lalu dari sana Mahoraga akan melakukan analisa secara perlahan-lahan. Dan bisa dibilang untuk penyelesaian adaptasinya sendiri hanya tinggal menunggu waktu saja. Namun jika Mahoraga menerima beberapa serangan yang identik saat proses analisanya berjalan, itu akan mempercepat proses Mahoraga beradaptasi. Dan meski Mahoraga sudah beradaptasi dengan suatu teknik, analisanya tidak akan berhenti sampai di sana. Mahoraga tetap akan melakukan adaptasi lebih lanjut terhadap teknik tersebut. Seperti yang kita tahu, Sukuna sendiri sangat cepat sekali mempelajari sesuatu. Hanya dengan sekali melihat Gojo bisa memulihkan teknik kutukannya menggunakan RCT, Sukuna juga bisa langsung mengaplikasikannya pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Sukuna juga ingin Mahoraga membuatkan dirinya contoh dari cara menembus infinity miliknya Gojo, supaya Sukuna kemudian bisa mengaplikasikannya untuk dirinya sendiri. Nah, dari percobaan adaptasi yang pertama terhadap infinity, Mahoraga jadi bisa mengubah esensi dari energi kutukannya sendiri menjadi bisa dipakai untuk menetralkan infinity. Jadi bisa dibilang setelah melakukan adaptasi yang pertama, setiap serangan yang Mahoraga keluarkan mengandung energi kutukan yang bisa menetralkan infinity. Tapi hasil dari adaptasi itu tidak bisa ditiru oleh Sukuna. Makanya Sukuna terus menunggu sampai Mahoraga menemukan hasil adaptasi yang juga bisa Sukuna gunakan untuk melawan infinity. Dan ya setelah sabar menunggu, akhirnya Sukuna mendapatkan hal yang ia inginkan pada percobaan adaptasi yang kedua. Di mana adaptasi tersebut terjadi pada saat Mahoraga berhasil menebas Gojo di chapter 234. Alasan Mahoraga saat itu bisa menebas tangan Gojo dikarenakan target dari tebasan Mahoraga bukan hanya sekedar Gojo, melainkan sebelum Mahoraga melepaskan tebasannya, Mahoraga terlebih dulu memperluas cakupan targetnya hingga mencapai alam semesta, seluruh dunia ataupun kehidupan itu sendiri. Simpelnya hasil dari adaptasi Mahoraga yang kedua menghasilkan suatu tebasan yang bisa memotong dimensi ruang. Pada dasarnya, infinity milik Gojo merupakan kumpulan ruang tak terbatas. Jadi kalau Mahoraga bisa menebas ruang itu sendiri, maka infinity milik Gojo bukanlah masalah lagi. Sukuna mengatakan jika itu adalah teknik yang mustahil. Tapi contoh yang diberikan Mahoraga terbukti efektif. Di sini kita pun diperlihatkan bagian bawah tubuh Gojo yang masih berdiri tegak. Nah mungkin kalian bertanya, jadi siapa dong yang menebas Gojo sampai terbelah menjadi dua? Jawabannya adalah Sukuna. Namun kejadiannya memang tidak ditampilkan di sini. Ya kemungkinan besar Sukuna menggunakan tebasan yang sudah dia tiru dari adaptasi Mahoraga yang kedua untuk menebas Gojo setelah Gojo selesai menyembuhkan lukanya di chapter kemarin. Alasan adegan tersebut kagak ditampilin bisa jadi supaya pembaca kaget dan syok ketika melihat seorang Gojo tiba-tiba sudah terpotong jadi dua. Sukuna pun memuji Gojo karena telah bertarung dengan sangat luar biasa. Sukuna bilang jika dia tidak akan pernah melupakannya. Lalu di sini diperlihatkan jika Gojo seolah tersenyum setelah mendengar kata-kata Sukuna. Melihat gurunya tewas, Yuji sendiri tampak syok sekali.
Sedangkan Yuta diperlihatkan sudah tidak bisa membendung nafsunya untuk melawan Sukuna. Nah, akan tetapi di saat semua orang terguncang dan berduka atas kematian Gojo, tanpa rasa simpati sedikit pun, sang dewa petir alias Kashimo Hajime langsung turun ke medan pertarungan untuk menantang Sukuna. Dan ya, chapter kali ini berakhir sampai di sana. Jadi itulah Jujutsu Kaisen chapter 236. Gimana? Apakah kalian kecewa, sedih, marah, atau malah kalian justru senang dan puas banget dengan chapter kali ini? Ya intinya setelah chapter ini keluar, GG Akutami pasti akan mendapat berbagai kecaman dari fans Gojo. Gimana tidak, kematian Gojo itu sangat tidak disangka-sangka. Bahkan proses dari kematiannya sendiri kagak diliatin. Nah, gua sendiri kan selalu bilang kalau gua adalah pendukungnya Gojo. Apakah gua terkejut dan kecewa dengan insiden Eskiko yang menimpa Gojo? Jujur gua sama sekali nggak kaget. Karena Gojo sebenarnya bukan karakter favorit gua di Jujutsu Kaisen. Hanya saja dari awal pertarungan antara Gojo dan Sukuna, gua menjagokan Gojo sebagai pemenang. Rasa kecewa pasti ada, namun nggak sampai sebegitunya juga. Lagian gue juga nggak mau denial, ya kalau karakter yang gue jagokan memang kalah, ya udah kalah aja, nggak perlu banyak alasan yang bertele-tele. Oke lah, terlepas dari itu, mari kita bahas beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Pertama, sekarang sudah jelas kalau kekuatan Sukuna memang berada di atas Gojo. Di sepanjang pertarungan, Sukuna masih belum mengerahkan semua yang dia miliki. Alasan Sukuna masih menahan kekuatannya tentunya karena dia sendiri tahu kalau orang yang akan dilawannya bukan hanya Gojo. Buktinya saat Gojo dikalahkan, Kashimo langsung meluncur. Dengan kondisinya saat ini, bisa dibilang Sukuna tidak akan bergantung lagi dengan teknik 10 bayangan. Dikarenakan beberapa dari Shikigaminya telah dihancurkan ketika melawan Gojo. Jadi seharusnya Sukuna akan mengeluarkan teknik lain untuk melawan Kashimo. Ya entah Sukuna akan mengeluarkan teknik kutukan aslinya, ataupun Sukuna akan memakai hadiah dari Yorozu. Dua kemungkinan itu patut kita nantikan. Lalu di bahasan sebelumnya gue sempat mengatakan kalau Gojo lebih unggul ketimbang Sukuna dari segi aspek manapun. Di chapter kemarin gue mengira kalau Sukuna telah ketinggalan satu langkah ketika Gojo mengeluarkan Blue Maximum Output. Tapi statement tersebut ternyata langsung dibantah oleh chapter kali ini. Ternyata Sukuna sudah unggul dan menang satu langkah dari saat Mahoraga berhasil menebas tangan Gojo. Di saat itulah Sukuna seakan mendapat blueprint untuk mengalahkan Gojo dalam satu serangan. Gua akuin, statement gua sebelumnya memang keliru. Karena di chapter sebelumnya gua berpendapat dari apa yang gua lihat pada saat itu. Kemudian, apakah di chapter kali ini Gojo beneran sudah mati? Setelah melihat bayang-bayang kematian yang muncul di awal chapter kali ini, sepertinya kematian Gojo ini memang sudah fix. Karena beberapa karakter lain di Jujutsu Kaisen juga mengalami hal yang serupa sebelum kematiannya. Ya contohnya saja Nanami. Selain itu, hal tersebut juga tentunya diperkuat dengan kondisi Gojo yang sama persis dengan Tsukumo Yuki. Yang mana di saat-saat terakhirnya, perut mereka berdua sama-sama terbelah. Perlu digarisbawahi, perut sendiri merupakan pusat yang menyalurkan energi kutukan bagi seorang penyihir. Jadi bisa dibilang kemungkinan Gojo untuk memulihkan lukanya dengan RCT itu sangat mustahil. Apakah tidak ada harapan agar Gojo bisa kembali hidup? Nah, banyak yang mengatakan kalau Gojo masih bisa kembali hidup karena kepalanya masih utuh seperti saat melawan Toji. Cuman hal tersebut sangatlah tidak masuk akal. Sekali lagi, Gojo tidak bisa memakai RCT karena perutnya yang jadi sumber energi kutukan telah rusak parah. Mungkin jika dalam bayang-bayang kematiannya Gojo memilih pergi ke utara, maka Gojo akan bereinkarnasi sebagai roh kutukan pendendam, seperti leluhurnya yakni Sugawara no Michizane. Tapi ya sepertinya Gojo sendiri akan memilih pergi ke selatan seperti judul chapter kali ini. Karena Gojo sendiri nyaris tidak punya penyesalan. Ia mati dengan perasaan senang. Intinya sekarang kita harus mengikhlaskan kematian Gojo Satoru. Lagian kematian Gojo ini memang dibutuhkan untuk keberlangsungan cerita. Nggak mungkin dong yang dapat panggung Gojo terus. Banyak karakter yang juga layak mendapat panggungnya sendiri. Contohnya sang MC Itadori Yuji.
Masa sebagai main karakter, Yuji tidak memiliki peran vital sampai Jujutsu Kaisen tamat? Kan agak aneh juga gitu. Mengesampingkan itu semua, pertarungan sendiri masih belum usai. Masih ada Kashimo yang tadi langsung meluncur ke medan tempur. Besar kemungkinan di chapter yang akan datang, kita akan melihat Kashimo dengan kekuatan penuh dan juga teknik kutukannya. Apakah Kashimo adalah korban Sukuna yang berikutnya? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Ya udah, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.